Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peristiwa Fotokimia Pusat Aliran Elektron Berbasis Cahaya. Sebelum mempresentasikan, di sini saya akan memperkenalkan kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama ada Sahib Reza, Haidir, Johnson Martin Halasantua, Kamarul Arif, Muhammad Abdul Aziz Arbi, Aulia Juwitasari, Laila Mustikasari, dan Meli Dayani. Bakteri memiliki satu dari dua jenis pusat reaksi fotokimia tunggal. Bakteri fotosintetik memiliki mesin fototransduksi yang relatif sederhana dengan salah satu dari dua jenis pusat reaksi umum. Satu jenis yang ditemukan dalam bakteri ungu melewati elektron melalui peopitin, yaitu klorofil yang kekurangan ion Mg2 pusat ke quinon. Yang lainnya yang terdapat dalam bakteri sulfur hijau melewati elektron melalui quinon ke pusat sulfur besi. Selanjutnya pusat reaksi peopitin quinon. Bakteri ungu membawa elektron dari donor quinol ke aseptor elektron dengan menggunakan energi transfer elektron untuk memompa proton melintasi membran yang menghasilkan gaya proton motif. Jalur aliran elektron melalui kompleks ini diyakini sangat mirip dengan kompleks 3 mitokondria yang melibatkan siklus Q di mana proton dikonsumsi pada satu sisi membran dan dilepaskan di sisi lain. Aseptor elektron pamungkas pada bakteri ungu adalah bentuk P870 klorofil 2 yang dilistrik secara elektrik yang dapat dilihat pada gambar 1947A yang ada di samping. Elektron berpindah dari kompleks sitokrom Bc1 ke P870 melalui sitokrom tipe C yang larut, sitokrom C2. Proses transfer elektrik ini menyelesaikan siklus yang mengembalikan pusat reaksi ke keadaan di kelentang, kemudian siap untuk menyerap eksiton lain dari antena klorofil. Kemudian struktur 3 dimensi dari pusat reaksi bakteri ungu, Rhodopseudomonas viridis dan Rhodobacter sphaeroides disimbolkan dari kristalografi. Sinar X menjelaskan bagaimana fototransduksi terjadi di pusat reaksi peopitin quinon, pusat reaksi viridis yang dapat dilihat pada gambar di samping. Merupakan kompleks protein besar yang mengandung 4 subunit polipeptida dan 13 kofaktor, 2 pasang klorofil bakteri, sepasang peopitin, 2 quinon, besi non-heme, dan 4 hem dalam kaitannya tipe C sitokrom. Sepasang bakterioklorofil pasangan khusus yang ditunjuk klorofil 2 adalah situs fotokimia awal di pusat reaksi bakteri. Energi dari foton yang diserap oleh salah satu dari banyak molekul klorofil antena yang mengelilingi pusat reaksi mencapai klorofil 2 melalui transfer eksiton. Ketika kedua molekul klorofil ini begitu dekat sehingga orbital ikatannya tumpang tindih, maka dia akan menyerap eksiton potensi redoks. Klorofil 2 digeser dengan jumlah yang setara dengan energi foton, kemudian mengubah pasangan khusus menjadi donor elektron yang sangat kuat. Kemudian klorofil 2 menyumbangkan elektron yang melewati monomer klorofil tetangga ke peopitin yang menghasilkan 2 radikal, satu bermuatan positif dan satu radikal bermuatan negatif. Klorofil 2 akan mengalami eksitasi yang kemudian bereaksi dengan peopitin. Nah, radikal peopitin akan meneruskan elektronnya ke molekul quinon yang terikat erat, mengubahnya menjadi radikal semiquionon yang segera menyumbangkan elektron ekstra ke quinon B yang terikat kemudian longgar. 2 transfer elektron semacam itu mengkonversi QB ke bentuk tereduksi sepenuhnya. QBH2 yang bebas berdifusi dalam lapisan ganda membran yang jauh dari pusat reaksi. Reaksinya yaitu 2 peopitin bereaksi dengan 2H+ dengan QB membentuk 2 peopitin plus QBH2
yang merupakan reduksi kuinon. Hidrokuinon QBH2 membawa ikatan kimianya sebagian dari energi foton yang semula menggairahkan P870, kemudian memasuki kumpulan kuinon tereduksi yang dilarutkan dalam membran dan bergerak melalui fase lipid dari bilayer ke sitokrom BCC1 kompleks. Kemudian selanjutnya ada pusat reaksi FES. Pusat reaksi FES atau pusat reaksi tipe 1 fotosintesis pada bakteri sulfur hijau melibatkan 3 modul yang sama seperti pada bakteri ungu, tetapi prosesnya berbeda dalam beberapa hal dan melibatkan reaksi enzimatik tambahan yang dapat dilihat pada gambar di samping. Eksitasi menyebabkan elektron bergerak dari pusat reaksi ke kompleks sitokrom BC1 melalui pembawa kuinon. Transfer elektron melalui kompleks ini memperkuat transport proton dan menciptakan gaya proton motif yang digunakan untuk sintesis ATP, seperti pada bakteri ungu dan mitokondria. Namun, berbeda dengan aliran siklik elektron pada bakteri ungu, beberapa elektron mengalir dari pusat reaksi ke protein besi sulfur yang kemudian melewati elektron melalui peredoksin NAD reduktase ke NAD, menghasilkan NADH. Elektron yang diambil dari pusat reaksi untuk mengurangi NAD digantikan oleh oksidasi H2S menjadi unsur S, kemudian menjadi SO42+ dalam reaksi yang mendefinisikan bakteri sulfur hijau. Oksidasi H2S oleh bakteri ini secara kimiawi analog dengan oksidasi H2O oleh tanaman oksigen. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Resal Waracarnita. Saya ingin melanjutkan pembahasan dari kelompok 10 ya. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, mohon apabila ada kesalahan nanti mohon untuk diluruskan ya, khususnya untuk Ibu Devi gitu, karena takutnya ada mispemahaman gitu antara saya dengan materi yang disampaikan. Oke, saya ingin menjelaskan mengenai faktor kinetik dan termodinamik dalam pencegahan pembuangan energi oleh perubahan internal. Jadi gini, pusat reaksi atau reaction center itu menghasilkan suatu senyawa kompleks gitu ya, dimana senyawa kompleks ini dapat diefisiensikan gitu untuk proses fotosintesis. Nah, dengan adanya perubahan internal atau internal conversion yang terjadi di dalam proses tersebut, nah dimana dapat merubah fase yang tereksitasi. Nanti ada fase-fase atau ada reaction center yang tereksitasi ke dalam, dimana dengan adanya proses internal ini, perubahan internal ini, nah reaction center yang tereksitasi akan kembali lagi gitu ke posisi ground state-nya. Nah, sehingga itu akan membuang energi foton gitu, energi foton yang dihasilkan itu yang diserap itu, maka akan dirubah menjadi energi panas karena adanya perubahan itu dan juga adanya molecular motion atau pergerakan secara molekuler gitu. Kemudian, nah protein dari reaksi pusat menahan bakterioklorofil, bakteriophoefitin, dan kuinon dalam orientasi tetap. Nah, penahanan protein ini dimaksudkan agar proses fotokimia berlangsung dalam keadaan yang padat gitu. Jadi untuk meminimalisir adanya molecular motion tersebut gitu, sehingga reaksinya bisa berlangsung secara efisien gitu. Nah, ini tadi yang coba saya ceritakan. Coba saya bolpen. Nah, ini merupakan reaksi dari purple bakterial. Kemudian ini adalah reaction center atau pusat reaksinya. Kemudian dia tereksitasi karena adanya energi yang diserap gitu, energi yang diabsorpsi berupa energi foton gitu. Kemudian si RC atau reaction centernya itu tereksitasi dan mengeluarkan elektron yang ditangkap oleh PO. PO itu adalah peoptin, di mana dia itu aseptor di elektron. Nah,
Sehingga di sini saya tulis elektron yang keluar kemudian ditangkap oleh Pheoptin, sehingga Pheoptin tersebut bermuatan negatif. Nah, kemudian Pheoptin yang bermuatan negatif itu diikat oleh quinon. Ini quinon. Nah, pada posisi ini, nah pengikatan elektron tersebut membuat chlorophyll 2 atau special pair, ikatan spesialnya itu tereksitasi. Nah, ini di sini ada, nah si quinon yang ada di sini berikatan dengan Pheoptin yang bermuatan, kemudian mempengaruhi special pair yang ada di sini, sehingga special pair yang ada di sini dia kemudian tereksitasi. Nah, reaksi perpindahan elektron tersebut berlangsung sangat cepat dan bersifat termodinamika kayak gitu. Nah, ini merupakan reaksi secara keseluruhannya gitu, dimana chlorophyll 2 yang tereksitasi ini kemudian menghasilkan elektron dan kemudian menghasilkan energi gitu. Kalau di pembahasannya adalah kombinasi antara dari kecepatan reaksi dan sifat termodinamika yang menguntungkan membuat proses berjalan secara irreversibel dan sangat efisien, sehingga keseluruhan energi yang dihasilkan lebih dari 30%-nya gitu. Dengan proses yang ini padat ini gitu kan. Tadi ada yang losses katanya. Kemudian dengan penahanan protein pada sistem ini sehingga reaksinya berjalan padat, meminimalisir adanya pergerakan secara molekuler, sehingga elektron yang di sini, elektron yang ada di sini bereaksi dengan klorofil dan tereksitasi. Di bunda ya. Oke, kita mohon maaf. Kita lanjutkan pembahasannya. Nah, tadi kita membahas pada bakteri ya, proses pusat reaksi reaction center pada bakteri. Sekarang apa yang terjadi pada tumbuhan? Nah, pada tumbuhan terjadi dua pusat reaksi yang berjalan secara bersamaan, secara tandem gitu. Nah, membran thylakoid pada kloroplas memiliki dua macam fotosistem. Kalau tadi kan satu fotosistem. Nah, ini satu fotosistem. Di sini saya jelaskan satu fotosistem. Nah, sedangkan pada tumbuhan ada dua fotosistem, memiliki fotosistem yang berbeda. Nah, pada masing-masing fotosistem memiliki pusat reaksinya tersendiri yang memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi. Jadi menyambung. Nah, ini merupakan fotosistemnya yang terjadi pada tumbuhan. Sebenarnya, nah yang pertama adalah ini fotosistem 2, kemudian dilanjut dengan fotosistem 1. Nah, untuk fotosistem 2 merupakan sistem Pheoptin quinon, sebenarnya sama dengan tadi yang saya jelaskan pada bakteri purple bacterial yang tadi saya jelaskan. Nah, pusat reaksi bereksitasi kemudian menembus sitokrom, menembus si sitokrom B6F kompleks yang bersamaan dengan melintasnya foton pada membran thylakoid. Nah, ini ada light di sini. Kemudian dia masuk ke proses kedua. Kalau ini dilanjutkan gitu dari sini. Ini sebenarnya prosesnya sama ya. Ada light juga di sini masuk. Kemudian ada ini yang membedakan. Ada O2 enveloping complex, di mana O2 enveloping complex ini menambah elektron gitu. Maksudnya membuat si pusat reaksi ya, membuat si P680-nya itu lebih bermuatan gitu dalam proses eksitasinya. Nah, kemudian seperti yang tadi ya, diikat oleh Pheoptin sebagai aseptornya, kemudian diikat lagi dengan quinon A dan sampai ke quinon B. Nah, pada quinon B kemudian berikatan dengan
ini sitokrom kompleks. Sitokrom kompleks dia masuk ke sini ke P70, dan dari P70 yang bermuatan elektron ini dia akan bereksitasi kembali gitu, dengan tentunya dengan bantuan dari LIG. Nah, dari P700 yang tereksitasi kemudian berikatan dengan A0 atau elektron akseptor klorofil. Kalau tadi kan ada di sini tulisannya, nah CHL2 gitu, CHL2. Nah, ini konsepannya sama, ini merupakan suatu bagian dari klorofil. Nah, pada fotosistem, nah, fungsi dan struktur pada fotosistem 1 ini mirip dengan reaksi pusat tipe 1 pada green sulfur bakterial, di mana reaksi pusat P7 mengeluarkan elektron. Yang ini. Iya. Itu apa? Mengeluarkan elektron dan kemudian berikatan dengan FeS, dan kemudian NADP memproduksi NADPH. Nah, kedua reaksi tersebut berjalan secara berbarengan gitu. Dengan adanya perubahan dari oksigen, maka proses tersebut disebut juga oksigenik fotosintesis karena adanya campur tangan dari oksigen. Nah, kedua skema ini, atau ya secara keseluruhan ya skema ini disebut dengan Z-scheme. Nah, ini merupakan reaksi secara keseluruhan yang terjadi pada reaksi Z-scheme ini. 2O ditambah NADP, di mana ada 8 foton, 4 foton untuk fotosistem 2 dan 4 foton untuk fotosistem 1. Nah, kemudian menghasilkan O2 dan 2 NADPH plus 2H+. Sekian penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjut sama teman yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tolong silahkan untuk dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu antena klorofil sangat terintegrasi dengan pembawa elektron. Kofaktor pembawa elektron fotosistem 1 dan kompleks Light harvesting itu merupakan bagian dari kompleks supramolekul. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di slide, struktur ini telah terlarut secara kristalografi. Pada slide selanjutnya, protein itu terdiri dari 3 kompleks yang identik. Masing-masing terdiri dari 11 protein yang berbeda-beda. Nah, pada gambar yang B bisa dilihat terdapat ada tiga kelompok, dan warna yang abu-abu itu merupakan subunit protein. Dalam struktur ini banyak terdapat klorofil antena dan molekul karotenoid yang tersusun di sekitar pusat reaksi. Dapat dilihat pada gambar yang C. Warna hijau itu menunjukkan klorofil antena dan pusat reaksi. Warna kuning itu menunjukkan karotenoid, dan warna merah orange itu menunjukkan pusat FeS. Faktor pembawa elektron di pusat reaksi inilah yang terintegrasi dengan klorofil antena dan memungkinkan terjadinya transfer eksitasi dari klorofil antena ke pusat reaksi sangat cepat dan efisien. Nah, selanjutnya pemisahan spasial dari fotosistem 1 dan 2 dalam mencegah eksiton Larsenii. Eksiton Larsenii di sini dapat diartikan seperti stealing atau pengambilan. Nah, energi untuk eksitasi fotosistem 1 itu lebih kecil dibandingkan fotosistem 2 pada panjang gelombang 680. Hal ini ada hubungannya antara panjang gelombang dengan energi. Nah, dan apabila PS1 dan PS2 itu berdekatan,
akan terjadi rangsangan yang berasal dari antena sistem fotosistem 2 yang bermigrasi ke pusat reaksi PS1 sehingga akan mengganggu pengoperasian dari sistem 2 pusat tersebut. Nah, sehingga eksiton Larseni ini dicegah dengan memisahkan PS1 dan PS2 pada membran tilakoid. Dapat dilihat pada gambar di mana terdapat perbedaan letak fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 itu yang berwarna oranye, fotosistem 2 itu yang berwarna ungu. PS2 itu terletak pada membran grana tilakoid atau grana lamella. Dan light harvesting complex 2 atau LHC2 itu merupakan sebagai perantara dari membran yang berdekatan. PS1 dan sintesis ATP itu terletak pada membran tilakoid, itu pada bagian yang non-upraised atau stromal lamella. Nah, ini memiliki akses ke isi stroma termasuk ADP dan NADP+. Sedangkan kompleks sitokrom B6F itu terdapat pada seluruh membran tilakoid. Untuk asosiasi LHC2 dengan PS2 itu diatur oleh intensitas cahaya dan panjang gelombang. Nah, yang pertama itu apabila cahaya atau sinar matahari itu terang, si PS2 itu akan menyerap cahaya lebih dibanding PS1 dan akan menghasilkan pengurangan plastoquinol lebih cepat dibanding PS1. Nah, akumulasi hasil dari plastoquinol ini akan menghasilkan atau mengaktifkan protein kinase. Nah, dan untuk intensitas cahaya yang kurang, PS1 itu akan mengoksidasi plastoquinol lebih cepat dibandingkan PS2. Nah, slide selanjutnya itu ada tautan kompleks sitokrom B6F fotosistem 1 dan 2. Elektron itu sementara disimpan di plastoquinol sebagai hasil eksitasi panjang gelombang 680 pada PS2 yang terbawa pada PS1 melalui sitokrom B6F. Pada gambar bisa dilihat kompleks sitokrom B6F itu terdiri dari 3 atau mengandung 3. Yang pertama itu sitokrom tipe B dengan 2 grup heme, yaitu heme B, H, dan Bl. Kedua itu protein FES RIS yang memiliki MR 20.000. Yang terakhir itu ada sitokrom F. Nah, sitokrom B6F ini membawa elektron dari kuinon tereduksi dari lipid ke air. Sitokrom itu dalam mitokondria dan plastosianin itu dalam kloroplas. Hasilnya akan menghasilkan gradien proton yang melewati membran tilakoid sebagai elektron yang lewat dari PS2 ke PS1. Karena volume yang diratakan lumen tilakoid kecil, sehingga masuknya sejumlah kecil proton memiliki efek yang relatif besar pada lumen pH. Slide selanjutnya merupakan fungsi cyanobacteria dalam kompleks sitokrom B6F dan sitokrom C6 dalam kedua proses fosforilasi oksidatif dan fotofosforilasi. Proton akan memompa kompleks sitokrom B6F membawa elektron dari plastoquinon ke sitokrom B6 dalam fotosintesis dan juga membawa elektron dari ubiquinon ke sitokrom C6 dalam fosforilasi oksidatif. Peran yang dimainkan oleh sitokrom BC1 dalam mitokondria. Sitokrom C6 homolog dengan mitokondria sitokrom C membawa elektron dari kompleks 3 ke kompleks 4 pada cyanobacteria. Itu juga dapat membawa elektron dari kompleks sitokrom B6 ke PSII. Peran yang
dilakukan pada tanaman oleh plastocyanin. Oleh karena itu, dapat dilihat homologi fungsional antara sitokrom C6, sitokrom cyanobacterial, dan sitokrom BC1 mitokondria, dan antara sitokrom C6. Dari gambar berikut dapat dilihat cyanobacteria menggunakan sitokrom B6F, sitokrom C6, dan plastoquinone untuk fosforilasi oksidatif dan autofosforilasi. Dalam fotofosforilasi, elektron mengalir dari atas ke bawah, dari air ke NADPH. Dalam fosforilasi oksidatif, elektron mengalir dari NADH ke O2. Kedua proses disertai oleh gerakan proton melintasi membran, dilakukan oleh siklus Q. Kemudian, pembelahan air oleh kompleks evolusi oksigen. Pada prinsipnya, elektron yang dibutuhkan dapat berasal dari sejumlah senyawa organik atau anorganik. Bakteri fotosintetik menggunakan berbagai donor elektron untuk keperluan ini. Asetat, suksinat malat, atau sulfida tergantung pada apa yang tersedia dalam ekologi tertentu. Sekitar 3 miliar tahun yang lalu, evolusi bakteri fotosintesis primitif, contohnya nenek moyang Cyanobacteria modern, menghasilkan sistem foto yang mampu mengambil elektron dari donor yang selalu tersedia air. 2 molekul air akan terbelah menghasilkan 4 elektron, 4 proton, dan oksigen molekul. Dengan reaksi sebagai berikut, 2 molekul air akan menghasilkan 4 molekul hidrogen plus 4 elektron serta 1 molekul oksigen. Kemudian, pada gambar berikut diperlihatkan proses yang menghasilkan zat pengoksidasi 4 elektron yang diyakini sebagai pusat dengan beberapa ion Mn di kompleks pemecah air PSII. Penyerapan beruntun dari 4 elektron. Masing-masing penyerapan menyebabkan hilangnya 1 elektron dari pusat Mn, menghasilkan zat pengoksidasi yang dapat menghilangkan 4 elektron dari 2 molekul air, menghasilkan O2. Elektron yang hilang dari pusat Mn melewatkan satu demi satu residu TYR yang teroksidasi dalam protein PSII, kemudian ke P680. Satu foton cahaya tampak tidak memiliki cukup energi untuk memutus ikatan dalam air. Diperlukan 4 foton dalam reaksi pembelahan fotolitik ini. Keempat elektron yang disarikan dari air tidak langsung menuju ke P680 yang hanya dapat menerima 1 elektron pada satu waktu. Sehingga perangkat molekuler yang luar biasa, kompleks yang berevolusi oksigen, juga disebut kompleks water splitting, melewatkan 4 elektron satu persatu ke P680. Radikal TYR mendapatkan kembali elektron dan protonnya yang hilang dengan mengoksidasi sekelompok 4 ion mangan di kompleks yang membelah air. Dengan setiap transfer elektron tunggal, gugus Mn menjadi lebih teroksidasi 4 transfer elektron tunggal, masing-masing sesuai dengan penyerapan 1 foton, menghasilkan muatan 4 pada kompleks Mn. Dengan gambar 19-56 dan reaksi sebagai berikut. Kemudian, dalam keadaan ini, kompleks Mn dapat mengambil 4 elektron dari sepasang molekul air, melepaskan 4 hidrogen dan 1 molekul oksigen. Dengan reaksi sebagai berikut. Karena keempat proton yang dihasilkan dalam
Reaksi ini dilepaskan ke dalam lumen tilakoid. Kompleks yang berevolusi oksigen bertindak sebagai pompa proton, digerakkan oleh transfer elektron. Jumlah dari persamaan gambar 19-12 hingga 19-15 akan menghasilkan reaksi sebagai berikut. 2 molekul air direaksikan dengan 2 pKb plus 4 foton dan menghasilkan 1 molekul oksigen plus pKbH2. Aktivitas pemisah air yang terkait dengan pusat reaksi PSII telah terbukti sangat sulit untuk dimurnikan. Protein membran perifer yang memiliki Mr33.000 pada sisi luminal dari membran tilakoid dipercaya dapat menstabilkan kompleks Mn. Sintesis ATP oleh fotofosforilasi. Aktivitas gabungan dari dua fotosistem tanaman memindahkan elektron dari air ke NADP+ dengan menghemat sebagian energi cahaya yang diserap sebagai NADPH. Bersamaan dengan itu, proton dipompa melintasi membran tiroid dan energi dilestarikan sebagai potensi elektrokimia. Pada tahun 1954, Daniel Arnon dan rekan-rekannya menemukan bahwa ATP dihasilkan dari ADP dan fosfor. Selama transfer elektron fotosintesis dalam klorophyll, dukungan Bayam untuk temuan ini berasal dari karya Albert Frinkel. Struktur membran yang mengandung pigmen tergantung cahaya yang disebut kromatofor dari bakteri fotosintetik, dan menyimpulkan bahwa sebagian energi cahaya ditangkap oleh fotosintesis. Ini diubah dari fosfat ikatan energi dari ATP. Proses ini disebut sebagai fotofosforilasi untuk membedakannya dari fosforilasi oksidatif dalam respirasi mitokondria. Selanjutnya, pasangan proton, gradien aliran elektron, dan fosforilasi. Beberapa sifat elektron, fotosintetik, dan fosforilasi dalam kloroplas menunjukkan bahwa gradien proton memainkan peran yang sama dengan fosforilasi oksidatif mitokondria. Di antaranya yaitu 1. Pusat-pusat reaksi membawa elektron dan enzim membentuk ATP terletak di membran yang tidak dapat ditembus proton dengan membran tirak yang harus utuh untuk mendukung fosforilasi. Yang kedua itu fotofosforilasi dapat dipisahkan dari aliran elektron oleh reagen yang mempromosikan berlalunya proton melalui fotofosforilasi dapat diblokir oleh venturidin dan agen serupa yang menghambat pembentukan ATP dari ADP dan fosfor oleh mitokondria ATP sintase. Kemudian yang keempat itu ada sintesis ATP dikatalisis oleh kompleks F0 F1 membran yang sangat mirip dengan struktur dan fungsinya dengan kompleks F1 F0 mitokondria. Molekul-molekul yang mentransfer elektron dalam rantai pembawa menghubungkan PSII dan PSI berorientasi secara asimetris dalam membran tilakoid, sehingga aliran elektron yang diinduksi menghasilkan pergerakan net proton melintasi membran dari sisi stroma ke lumen lakoid. Berikut gambar 1957 sirkuit proton elektron pada tilakoid. Jagenroff diinkubasi kloroplas dalam gelap dalam buffer pH 4. Buffer perlahan-lahan menembus dalam kompartemen pH bagian dalam tilakoid menurunkan pH internal mereka. Dia menambahkan ADP dan fosfor ke suspensi gelap. Fosfor ke kloroplas tiba-tiba menaikkan pH dan kemudian media luar ke 8. Sejenak menciptakan gradien pH besar di membran. Kemudian proton pindah dari tilakoid ke dalam medium. ATP dihasilkan dari ADP dan fosfor. Karena pembentukan ATP oksi dalam gelap tanpa input energi dari cahaya. Percobaan ini menunjukkan bahwa gradien pH melintasi membran adalah keadaan energi tinggi yang seperti dalam fosforilasi oksidatif mitokondria dapat memediasi perpindahan energi dari transfer elektron ke energi kimia dari ATP. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Johnson. Saya akan menjelaskan perkiraan stokiometri fotofosforilasi yang telah ditetapkan. Ketika elektron berpindah
dari air ke NADP+ dalam kloroplas tanaman, sekitar 12 proton hidrogen bergerak dari stroma ke lumen tilakoid per 4 elektron yang dilewati, atau yaitu per oksigen terbentuk. 4 proton ini digerakkan oleh oksigen involving complex dan hingga 8 oleh sitokrom B6F complex. Hasil yang terukur adalah sebuah perbedaan 1000 kali lipat dalam konsentrasi proton melintasi membran tilakoid, atau selisih pH-nya sama dengan 3. Ingat, energi itu disimpan dalam gradien proton atau potensial elektrokimia, memiliki 2 komponen, perbedaan konsentrasi proton dan potensial listrik. Karena pemisahan muatan, dalam kloroplas, pH adalah yang komponen dominan. Gerakan kontra tampaknya menghilang sebagian besar potensial listrik. Dalam kloroplas yang menyala, energi disimpan dalam gradien proton per mol. Proton adalah, bisa dilihat teman-teman, perubahan energi Gibbs-nya itu sebesar minus 17 kJ per mol. Jadi pergerakan 12 mol proton melintasi membran tilakoid merupakan konservasi sekitar 200 kJ energi yang cukup untuk mendorong sintesis beberapa mol ATP, atau perubahan energi Gibbs-nya 30,5 kJ per mol. Pengukuran eksperimen menghasilkan nilai sekitar 3 ATP per oksigen diproduksi. Setidaknya 8 foton harus diserap untuk mengendalikan 4 elektron dari air ke NADPH, atau 1 foton per elektron di setiap pusat reaksi. Energi dalam 8 foton cahaya tampak lebih dari cukup untuk sintesis 3 molekul ATP. Sintesis ATP bukan satu-satunya reaksi hemat energi dari fotosintesis pada tanaman. NADPH terbentuk dalam transfer elektron akhir, adalah seperti analog yang dekat NADH, juga kaya energi. Persamaan keseluruhan untuk fotofosforilasi non-siklik, atau istilah yang dijelaskan di bawah adalah 2 molekul air ditambah 8 foton ditambah 2 NADP+, ditambah 3 DP, ditambah 3 P. Fotosistem 1 menghasilkan oksigen ditambah 3 ATP ditambah 2 NADPH. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aliran elektron siklik menghasilkan ATP, tetapi tidak menghasilkan NADPH atau oksigen. Menggunakan jalur alternatif dari aliran elektron yang diinduksi cahaya, tanaman dapat memvariasikan rasio NADPH ke ATP yang terbentuk di cahaya. Jalur ini disebut aliran elektron siklik untuk membedakannya dari aliran elektron yang biasanya searah atau non-siklik dari air ke NADP+. Seperti yang dibahas sejauh ini, aliran elektron siklik pada gambar 1949 melibatkan hanya fotosistem 1. Elektron yang lewat dari P700 ke ferredoksin lakukan, maksudnya P700 itu adalah kemampuan sistem menyerap energi cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer, tidak melanjutkan ke NADP+, tetapi kembali melalui sitokrom B6F kompleks menjadi plastosianin. Jalan dari elektron cocok dengan bakteri sulfur hijau, terlihat pada gambar 1947b. Plastosianin menyumbangkan elektron ke P700 yang mana mentransfernya ke ferredoksin ketika tanaman menyala. Jadi, dalam cahaya, fotosistem 1 dapat menyebabkan elektron berputar terus-menerus keluar dan kembali ke pusat reaksi fotosistem 1. Setiap elektron didorong di sekitar siklus oleh energi yang dihasilkan oleh penyerapan 1 foton. Berhubung dengan putaran aliran elektron tidak disertai dengan pembentukan neto NADPH atau perubahan oksigen. Namun, hal itu disertai oleh proton memompa oleh sitokrom B6F kompleks dan oleh fosforilasi ADP ke ATP. Disebut sebagai siklik fotofosforilasi. Persamaan keseluruhan untuk siklik aliran elektron dan fotofosforilasi sederhana, yaitu ADP ditambah fotosistem 1 ditambah cahaya menghasilkan ATP dan air. Dengan mengatur pembagian elektron antara pengurangan NADP+ dan fotofosforilasi siklik yang ditanamkan menyesuaikan rasio ATP ke NADPH yang diproduksi di reaksi light dependent agar sesuai dengan kebutuhannya produk-produk ini dalam reaksi asimilasi karbon dan proses biosintesis lainnya. Seperti yang akan kita lihat di bab 20, reaksi asimilasi karbon membutuhkan ATP dan NADPH dalam rasio 3:2. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah ATP sintase, enzim yang mirip dengan mitokondria.
Nah, ATP sintase ini merupakan enzim yang berfungsi dalam proses sintesis ATP di kloroplas. Ukurannya cukup besar dan terdiri atas dua komponen penting, yaitu CF0 dan CF1. CF0 ini terbentuk dari protein yang tidak larut dalam air, oleh karena itu FO sendiri terletak di daerah hidrofobik. F0 terdiri atas 8 subunit dan cincin transmembran. Pada ATP sintase, FO disebut juga poliproton yang tertanam dalam membran mitokondria. Bagian dari enzim ini terletak di membran dalam mitokondria. Bagian yang kedua adalah CF1. F1 merupakan bagian dari ATP sintase yang bersifat hidrofilik dan bertanggung jawab dalam proses hidrolisis ATP. Unit F1 ini terletak menjorok ke dalam ruang matriks mitokondria. Nah, jika kita menggunakan mikroskop elektron, dapat terlihat bahwa kompleks ATP sintase yang terletak pada kloroplas ini berbentuk seperti knop di permukaan membran tilakoid. Kompleks ini bertanggung jawab pada ATP sintase yang ada di dalam permukaan membran dalam mitokondria. Nah, hubungan antara orientasi ATP sintase dan arah proton pumping seperti pada gambar ini sama antara mitokondria dan kloroplas. Pada kedua kasus, jumlah F1 terletak di wilayah atau sisi alkali atau N membran di mana konsentrasi gradien proton mengalir turun. Arah aliran proton relatif pada F1 sama dengan kasus P ke N. Baik, selanjutnya bakteri halofilik. Protein tunggal menyerap cahaya dan pompa proton untuk mendorong sintesis ATP. Halobacterium salinarum merupakan bakteri halofilik yang dapat ditemukan di wilayah dengan kadar garam yang tinggi atau fat loving. Bakteri ini menangkap energi dari cahaya matahari dan memprosesnya dengan mekanisme yang sangat berbeda. Bakteri ini hidup di air asin atau laut dan danau asin seperti Great Salt Lakes dan laut mati dengan kadar garam mencapai 4 molar berdasarkan uji loss on drying, penghilangan kadar air atau evaporasi pada air asin. Perlu diketahui, halobakteria tidak dapat hidup di tempat dengan kadar garam atau sodium chloride kurang dari 3 molar. Bakteri ini termasuk organisme aerob yang memanfaatkan oksigen untuk mengoksidasi molekul organik. Namun kelarutan oksigen dalam air asin sangat rendah, sehingga energi sinar matahari sangat diperlukan sebagai alternatif sumber energi. Selanjutnya, membran plasma Halobacterium salinarum terdapat bercak penyerap cahaya berupa pigmen bakteriorhodopsin yang mengandung retinal, derivat aldehida vitamin A, sebagai grup prostetik. Ketika sel diterangi, semua ikatan transretinal bakteriorhodopsin menyerap cahaya foton dan mengalami fotoisomerisasi menjadi 13 cis retinal. Restorasi semua transretinal disertai dengan berpindahnya proton melewati membran plasma. Dapat dilihat di gambar ya. Bakteriorhodopsin dengan hanya 247 residu asam amino merupakan pompa proton paling sederhana berbasis cahaya yang diketahui. Perbedaan struktur 3 dimensi bakteriorhodopsin di dalam gelap dan setelah diterangi cahaya menunjukkan jalur proton dapat berpindah dengan efektif melewati membran. Dapat kita lihat di slide selanjutnya. Sebelah kiri itu di saat gelap dan sebelah kanan ketika diterangi cahaya. Retinal chromophore terikat melalui hubungan skiff base dengan gugus amino residu lisina. Di dalam gelap, nitrogen skiff base terprotonasi. Seperti gambar sebelah kiri ya. Sementara di dalam cahaya, fotoisomerisasi retinal dengan pKa lebih rendah dalam grup melepaskan proton. Dapat dilihat di gambar sebelah kanan, yaitu bagian yang diterangi cahaya. Kemudian ditangkap residu asparagina dan memicu proton lepas dari membran. Potensial elektrokimia melewati membran mendorong proton kembali ke dalam sel melewati membran sintesis kompleks ATP. Ini sangat serupa dengan yang terjadi di mitokondria dan kloroplas. Jadi ketika kadar oksigen terbatas, halobakteria dapat menggunakan cahaya sebagai suplemen sintesis ATP melalui fosforilasi oksidatif.